saya sakit Som, dia bilang. Iya mah. Terus dia ngomong, kita nggak bisa cari ikan lagi Som. Mamang sembuh dulu aja, saya bilang. Nggak usah mikir. Yang penting Mamang sembuh. Nanti kita begadang lagi Mang, seperti biasa. Nah begitu udah nyampe depan kebunnya si Mamang persis, dua anak ini teman saya lari Bang. Saya nggak tanya, woi kenapa enggak? Saya langsung nengok ke kebunnya Mamang. Kurang lebih jarak 5 atau 6 meter lah. Mamang diri. Yang bikin saya lari, waktu saya nengok ke pohon singkong, itu ada kain kafan di pohon singkong itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di Lonceng Misteri, masih bersama gue Gilang. Dan malam ini gue kedatangan seseorang yang bakal nyeritain kejadian horor yang pernah dia alami nih di salah satu tempat di Rangkas Bitung. Jadi di sana dia kehilangan seseorang yang sangat berarti dalam hidupnya. Dan selama 40 hari dia mengalami kejadian-kejadian yang gue bilang janggal. Jadi di sebelah gue udah ada Om Isom. Om, thank you Om ya udah datang lagi ke sini buat nyeritain ini. Dan sesuai janji sama sahabat lonceng nih, Om Isom cerita lagi di sini buat nyeritain kejadian waktu di Rangkas itu ya. Rangkas Bitung. Ini kejadiannya kapan Om? Kejadiannya itu persisnya pada saat itu saya masih duduk di bangku SMP kelas 1 sampai kelas 3 lah ya. Oke, kelas 1 ya, kelas 3. Kalau yang di kosan itu waktu itu Om baru lulus SMA berarti? Itu waktu di kosan itu masih SMA justru. Oh, masih SMA justru SMA ya? kelas 2, kelas 3 itu saya. Jadi kan SMP ini saya di Rangkas Bitung. Begitu masuk SMA, saya pindah ke Jakarta. Oh gitu, keluarga pindah ke Jakarta. Begitu, pindah ke Jakarta. Oke, dan ini katanya Om kehilangan sosok yang benar-benar deket banget nih sama Betul. Om ya. Ini bisa diceritakan seseorang yang sangat berarti juga dalam perjalanan hidup saya. Disinilah pertama kali saya bisa ceritakan ini semua. Di Lonceng Misteri Di ini Lonceng ya. Misteri. Dan nanti ceritanya lebih banyak ke yang ini Om ya. Katanya setelah beliau meninggal, wafat, Ya. selama 40 hari itu banyak kejanggalan ya Om. Sebelum 40 hari sepeninggalannya Mamang, ini banyak kejadian-kejadian yang di luar nalar sekaligus yang membuat saya juga menjadi perang batin. Artinya ada beberapa kejadian yang bisa dikatakan itu bagi sebagian orang teror. Ada yang bilang ini Mamang yang menjadi katakanlah hantu atau apa. Yang kesemua itu saya tidak bisa terima, Mas. Oke, ini ditahan dulu nih Om ya cerita. Oke. Jadi buat sahabat lonceng yang penasaran sama ceritanya Om Isom ini, wajib banget nonton video ini dari awal sampai habis, jangan ada yang di skip-skip. Dan buat kalian yang belum subscribe Lonceng Misteri, buruan langsung subscribe Lonceng Misteri biar gue makin semangat ngasih konten-konten horor lainnya sama kalian semua. Ya udah Om Isom, langsung kita mulai aja nih Om ya ceritanya. Oke. Jadi cerita ini udah saya alami cukup lama ya. Sekitar tahun 1995-an. Antara 93, 94, 95. Pada saat itu saya masih usia sekolah kelas 2 SMP lah tepatnya. Di suatu kota kecil, sebut saja namanya Rangkas Bitung. Rangkas Bitung. Ya. Oke. Di cerita ini saya mau menceritakan kisah hidup saya ketika saya bertemu dengan bisa dibilang ini teman
Kadang juga saya bisa melihat sosok orang yang saya anggap seperti orang tua saya. Saya biasa panggil Mamang. 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 Karena orang sekitar situ juga panggilnya Mamang gitu kan. Saya kenal Mamang ini ketika saya kelas 2 SMP. Baru kita kenal namanya itu lebih dekat ya. Yang sebelumnya saya juga cuma kenal lewat mukanya aja karena orang ini nggak pernah nongkrong. Nah, saya ceritakan latar belakang Mamang. Dia itu tinggal seorang diri di sebuah rumah yang masih panggung rumahnya, masih tradisional Rangkas Bitung saat itu. Pekerjaannya itu berkebun. Oke. Ya Bang ya, berkebun. Karena di depan rumahnya itu ada kebun yang lumayan luas, ada kayak pohon pepaya, singkong. Dan yang saya tahu pekerjaannya itu serabutan. Jadi ketika ada orang suruh ini, suruh itu, orangnya rajin dia. Dan yang ketika saya mulai awal kenal sama dia itu kan dikenalin juga sama teman-teman saya. Main yuk ke tempat si Mamang, ayo. Saya melihat ini Mamang ini sosok yang menarik buat saya. Karena apa? Satu itu dia orangnya, saya nggak pernah selama saya kenal dia itu yang namanya emosi, marah atau apa. Orang tuh yang kalau bicara itu selalu dengan senyum gitu loh. Saya baru nemuin orang kayak gini gitu kan. Even sama anak-anak sama anak-anak Susia Om waktu itu ya. Iya, karena saya kenapa nggak pernah tanya. Dia kan tinggal sendiri di situ. Saya nggak pernah tanya istrinya, anaknya, karena saya ada rasa canggung karena usia kita yang terpaut jauh ya, Mas ya. Kayaknya nggak etis gitu kalau saya tanya. Iya. Istrinya kemana, anaknya kemana. Udah, kita bermain seperti itu aja. Dan dia sama teman-teman saya yang lain juga sama baik. Memang orangnya baik gitu. Saya ceritakan, saya kelas 1 SMP itu ya bisa dibilang yang namanya mulai belajar ngerokok. Di kelas 2 SMP itu saya udah mulai yang namanya minuman alkohol gitu ya. Kenakalan pada saat itulah. Ketika saya kenal sama sosok Mamang ini, justru dia menyadarkan saya untuk meninggalkan itu semua gitu loh. Saya dinasehatin ya kan segala macam. Artinya kena sekali, nasihat-nasihat dia tuh kena sekali. Salah satu contoh dia tuh kalau mengajak kepada sesuatu yang benar itu bukan hanya dengan kata-kata tapi dia langsung sekaligus memberi contoh. Umpamanya ketika masuk waktu sholat nih Mas ya. Dia kalau sholat itu pasti selalu di masjid setiap waktu sholat. Lewat ada kita nih lagi pada nongkrong anak-anak. Dia yang selalu ngajak, ayo, sambil senyum gitu kan. Ayo ke masjid bareng, sambil senyum. Nah, singkat cerita, saya tuh semakin dekat sama dia. Ya kan? Dia itu gini, ada satu pengalaman saya, dia tuh kalau lagi nggak berkebun itu nyari ikan ya. Dia jadi di depan kebunnya dia itu ada kayak semacam danau lah, bisa dibilang danau. Ikannya banyak di situ. Dia itu bikin rakit tau kan Mas yang dari bambu tuh. Iya. Bikin sampan lah gitu. Suatu ketika saya diajak, Sam, besok cari ikan yuk, jaring, jala gitu kan. Ayo, jam berapa Mang? Biar adem lah jam 4. Saya ke situ jam 4 cari ikan nih. Dulu saya SMP itu kan udah gemuk sekali Mas saya SMP. Naik ke rakit, si Mamang udah posisi di tengah rakit, saya di belakang tuh naik. Begitu saya naik tuh rakitnya tuh jomplang Mas. Mungkin keberatan ke belakang kali ya. Dengan santai itu si Mamang tuh ya memang orangnya tenang sekali, dia nggak pernah panik. Tenang aja Som, ntar juga naik lagi. Tenang gimana, orang bambunya juga kagak kelihatan, udah ke bawah gitu kan, saya kan serem ya. Akhirnya dengan semakin panik kecebur lah saya Mas. Dia tuh langsung sigap loncat karena saya tahu dia tahu saya nggak bisa berenang. Dibawalah saya ke samping, udah, Isom tunggu aja di sini, biar Mamang yang nyari ikan. Selesai jam 5-an lah, hampir mau maghrib gitu kan, udah sore. Kita dapat ikan, malamnya kita bakar di kebun dia, anak-anak pada datang. Orangnya selalu seperti itu, baik sekali. Bahkan dulu saya waktu di Rangkas itu tinggal cuma berdua sama emak saya, karena bapak dan kedua kakak saya itu udah di Jakarta. Kakak saya kuliah, yang satu SMA di Jakarta, bapak saya kerja balik ke Jakarta. Jadi saya karena pengen ngabisin SMP di Rangkas Bitung, jadi tinggal cuma berdua emak saya kan gitu kan, udah karena tanggung lah sampai lulus aja gitu kan. Singkat cerita, si Mamang ini pernah suatu saat tuh ngomong sama saya gini Bang,
Som, saya kalau ngeliat kamu, saya kayak ngeliat anak saya. Saya nggak coba gali dong, saya nggak terusin, saya diem aja gitu. Karena ya itu tadi, kalau saya korek kayaknya nggak pantas, kan terpaut umur yang jauh ya. Iya. Gitu. Kayaknya nggak etis aja, udah. Sampai teman saya tuh kalau, Som, dicariin tuh mau bapak lu, gitu loh. Karena anak teman-teman saya juga udah tahu sebegitu dekatnya saya masih Mamang ini, gitu kan. Singkat cerita, karena dia itu saya kasih tahu perawakannya ya, dia orangnya agak tinggi, biasa namanya kulit agak hitam, ya, kurus badannya karena memang ternyata dia punya penyakit gula. Ya, suatu ketika itu waktu saya masih lagi sekolah di sekolahan, si Mamang ini sekitar jam 9 ditemukan sama salah satu warga di situ. Di kebunnya itu, di kebunnya dia itu dalam keadaan tengkurap gitu ya, tengkurap, tidak sadarkan diri. Akhirnya ramai di situ, katanya dibawa rumah sakit. Saya taunya begitu saya pulang sekolah sekitar jam 1, saya ke warung tuh depan masjid. Teman saya nyampein, namanya Yadi ya. Yadi ini anaknya Pak RT. Pak RT ini yang bawa si Mamang ke rumah sakit, gitu kan. Som, apa? Si Mamang masuk rumah sakit, katanya begini-begini, masa ya. Sekitar jam 3 atau setengah 4, bapaknya si Ade ini balik. Ketemu saya di depan masjid. Sama anaknya kan Yadi tuh. Yadi, ke rumah sakit dulu Gi, temenin si Mamang. Nah kebetulan ada si Isom nih. Sama si Isom aja. Si Isom dicariin sama si Mamang. Manggil-manggil nama saya mulu katanya. Isom mana gitu kan. Saya ke sana dah, pakai motor tuh masih Adi. Ke rumah sakit, salah satu rumah sakit di Rangkas Bitung. Ternyata masih di ruang UGD, belum dipindahin, masih diobservasi di situ. Saya masuk pintu, ada sebelah kanan, saya lihat tengok. Nah ini dia ketemu. Pada saat itu saya ke situ dalam keadaan tidak sadarkan diri, Mamang ini. Saya tunggu, setelah habis maghrib, PRT datang. Karena PRT itu balik pengen cari KTP. Oke. KTP si Mamang ini. Karena si Mamang itu kan tinggal di situ seorang diri ya, Bang ya. Gitu. Dibangunin tuh sama PRT, Mang. Iya si Isom geus datang. Tadi ngilikan si Isom baik. Ini si Isom udah datang. Tadi nyariin aja kan gitu ya, bahasa Sundanya. Si Uman ngelihat saya, senyum Bang. Som, saya sakit Som, dia bilang. Iya Mang. Terus dia ngomong, kita nggak bisa cari ikan lagi Som. Mamang sembuh dulu aja, saya bilang. Nggak usah mikir. Yang penting Mamang sembuh. Nanti kita begadang lagi Mang, seperti biasa. Terus, nanti kita begadang lagi Mang, seperti biasa gitu kan. Mamang jangan mikir apa-apa, sehat dulu. Itu sekitar Isya ya. Isya. Padahal saya sampai dari sore di situ Bang. Saya balik dong, PRT yang di situ nungguin. Karena saya ke situ itu masih pakai celana sekolah, Bang, belum salin. Celana sekolah SMP pendek gitu kan. Saya tanya ke PRT, itu posisi hari Kamis ya, hari Kamis. PRT saya nanti kesini lagi nggak? Nggak usah, biar saya yang nungguin di sini. PRT. Udah Isom pulang aja, besok kan sekolah, gitu kan. Ya udah. Ternyata saya dapat kabar itu sekitar jam 8 malam ya, jam 8 lewat. Mamang meninggal. Mamang meninggal. Saya tahu dari Yadi, anaknya PRT, ngabarin. Som, si Mamang tos meninggal. Mamang udah meninggal gitu kan. Saya shock Bang. Saya bengong, kayak nggak percaya gitu ya. Oh secepat itu, artinya seharian dia nyariin saya, begitu saya udah ketemuin, ya kan. Saya nggak nyangka itu yang terakhir, artinya saya ketemu dia. Ya udah. Karena rumah sakit nyari datanya ini siapa, keluarganya mana. Karena proses itu, jadi nggak bisa langsung pulang malam itu Bang. Akhirnya besok paginya. Baru bisa balik paginya. Jenazah sampai ke kampung itu jam 8.
pagi. Langsung tuh, karena dari rumah sakit juga udah dimandiin, pemakaman. Selesai pemakaman hari sebelum sholat Jumat itu udah selesai pemakaman. PRT berunding tuh sama orang-orang masyarakat di situ. Ini gimana? Mau ada yang tahlilan nggak? Gitu kan. Ribet dong, keluarganya kan nggak ada bang, ya kan? Nggak ada pihak keluarga gitu kan. Iya. Mau tahlilan gimana? Gitu kan. Terus mau koordinasi gimana? Udah, akhirnya atas kesepakatan bersama udah nggak usah lah, ya kan. Mungkin karena pemikirannya yang ribet atau gimana, karena nggak ada siap juga, nggak ada pihak keluarga juga gitu. Yang penting udah dikuburin gitu kan, udah diurusin jenazahnya. Itu posisi kan hari Jumat pagi. Memang nggak ada tahlilan, saya tahu nggak ada tahlilan. Rumahnya juga nggak ada orang, sepi udah. Malamnya itu sekitar di atas jam 10. Jadi di sana itu bang ada pencucian mobil, angkot-angkot pada nyuci mobil, anak-anak remaja atasan saya lah, ibaratnya remajanya pada saat itu juga pada suka cuci mobil. Itu banyak yang lihat malam itu ya. Ada 4 orang bawa kurung batang keliling kampung. Dan itu banyak yang lihat. Termasuk ada ibu-ibu warung ngelihat. Terus ternyata di tetangga-tetangga sekitar Mamang itu juga banyak yang lihat. Besoknya tuh heboh rame gitu kan. Sampailah ke kuping Pak RT. Pak RT ngambil kesimpulan ini takutnya alamat nggak baik atau ada bala atau ada apa gitu ya. Akhirnya Pak RT ambil inisiatif untuk mengadakan tahlilan bersama gitu ya. Takutnya ada sangkut pautnya dengan itu. Iya, gitu udah ada mulai feeling gak enak ya. Untuk jaga-jaga aja bikin tahlilan lah. Masing-masing tuh tahlilan. Setelah diadakan tahlilan itu, ada jelang beberapa hari, karena ini bisa dikatakan bentuk teror ya, bentuk teror itu masih terus berlanjut, Bang. Jadi itu teror pertama tadi ya, yang orang ngeliat kurung batang itu. Yang kedua ini ada, jadi di depan, jadi di jalan raya masuk ke kanan itu kan jalan lebar 1 meter lah plus minus. Itu arah ke rumahnya Mamang. Yang di samping kanannya itu kan yang tadi saya bilang itu semacam danau. Di pinggir jalan raya di depan danau itu ada warung. Itu ada warung kopi, Indomie atau segala macam gitu kan. Itu namanya Pak Parno. Mas Parno lah kita manggilnya gitu kan. Dia juga kenal sama Mamang, kenal. Waktu malam-malam itu ada satu malam, istrinya Mas Parno ketika Mamang meninggal itu kan lagi pulang kampung bang ceritanya. Jadi nggak tahu kalau si Mamang ini udah meninggal. Si Mas Parno lagi pulang ke kontrakan, malam nggak terlalu malam sih, sekitar jam 9. Keadaan memang gerimis. Saya malam itu jam 10 lebih lah, mau beli rokok ceritanya ke situ. Warung itu tutup. Warung Mas Parno, saya bilang tumben. Lah, tumben nih warung tutup. Kan dia warung 24 jam ya? Iya. Besok paginya saya ke situ. Mas, semalam tutup. Saya mau beli rokok, tumben amat. Iya, saya tutup, Som. Kenapa? Si Mamang belanja. Belanja gimana? Mas, tuh tanya istri saya. Gimana yuk? Saya kan manggilnya yuk aja tuh. Semalam masih Som. Ya saya kan nggak tahu kalau Mamang udah nggak ada ya. Seperti biasa datang ngomong, yuk mie. Saya bikinin dong. Begitu udah jadi, saya taruh di depan, Mamangnya nggak ada. Saya mikirnya, dia kan biasa ke masjid dulu tuh, Som. Sholat kayak apa gitu, ntar baru balik ke warung makan. Saya tungguin sampai 9:30, suaminya datang. Saya mau pulang kan, gantian kan ke kontrakan. Saya ngomong sama suami saya, itu mie punya si Mamang ya, Pak, gitu. Suami saya bengong, Mamang mana? Mamang ini gitu. Baru suaminya cerita, Mamang udah meninggal. Saya bilang, masa sih yuk? Saya bilang gitu kan. Itu si mbaknya masuk ke dalam ngambil mie-nya masih utuh mas di mangkok, dikasih lihat ke saya. Ini mie-nya. Saya ngelihat, ah benar. Saya dalam hati saya, padahal udah tahlilan ya, gitu kan. Kok masih kayak gini gitu kan. Yang saya nggak terimanya itu, saya tahu Mamang itu orang baik, Bang, gitu kan. Nggak mungkin lah kayak gini gitu kan.
Sholatnya itu saya tahu rajin tekun gitu kan. Nasihatin juga selalu yang benar gitu kan. Baik deh pokoknya. Saya sampai mikir karena saya juga waktu di Rangkas itu bapak saya di Jakarta, saya tuh merasa tergantikan. Mamang itu menjadi sosok bapak buat saya. Ada lagi satu momen, saya waktu itu nongkrong di masjid nih sama anak-anak di depan masjid, biasa di teras masjid kan, kalau di Rangkas itu masjid itu dibuka 24 jam bebas gitu. Saya lagi nongkrong itu ada sekitar jam 9-an lah, posisi gerimis. Saya kan tadi pernah cerita yang Mamang punya rakit getek tuh ya, bikinan si Mamang. Papan tuh ya. Yang saya dulu pernah ikut. Itu yang mancing rame tuh, lari pada ke arah warung Mas Parno, yang tukang mie tadi itu. Saya pikir orang berantem Mas, Bang gitu kan. Naon dak, saya bilang ke teman saya nih. Ribut meren, ribut kali. Saya nyebrang dong, pengen tahu, kepo gitu, ada apaan sih. Kenapa bubar? Cerita di situ. Jadi rakit itu karena si Mamang udah nggak ada, kan biasanya Mamang tuh ikat rakit itu deh ke pohon di pinggir. Karena Mamang nggak ada, sering dimainin anak-anak. Akhirnya tuh rakit itu adanya posisinya di tengah, Bang. Dikelilingin pohon-pohon eceng gondok, tahu kan eceng gondok tuh? Iya. Pohonan air tuh. Pemancing itu banyak yang ada yang pada ngelihat itu Mamang itu diri di rakit itu. Itu makanya bubar. Diri, lagi diri aja udah. Bubar, gerak itu. Saya dengar cerita di warung itu. Saya masa iya sih. Jam berapa itu? Jam 9-an kan masih sore banget. Jadi kalau di sana kampung saya itu selepas maghrib aja udah sepi Bang. Sepi. Karena memang kampung gimana sih? Sawah masih banyak ya kan. Dan memang lumayan kampung saya itu bisa dibilang. Kalau saya kan tinggal di komplek perumahan. Tapi saya mainnya tuh bukan sama orang komplek, mainnya saya sama orang seberang, orang kampung. Mainnya sama orang-orang perkampungan. Itu emang horor Bang, saya pernah nih saya ceritain ya di masjid. Itu adalah sekitar jam 10, jam 11. Saya lagi ngobrol sama anaknya PRT, Yadi itu. Cewek lewat tuh. Pokoknya dari arah danau, lewat depan masjid, ke arah kompleks saya. Bawa anak Mas, gendong Bang, gendong anak. Saya nanya teman, ya saya tak. Siapa ya? Ya dia nanya balik ke mas saya. Nah lu itu masuknya ke komplek lu, tetangga lu kali. Gue baru lihat. Saya inisiatif Bang. Dia bawa orok malam-malam. Setelannya yang saya ingat pokoknya pakai baju kaos, kaos putih. Saya inisiatif, saya lari ke depan imam, ke tempat imam di masjid. Kan di sebelah ada gudang. Saya ngambil payung yang buat mayat tuh, yang buat jenazah. Kalau buat nguburin kan pada payung hitam ya. Saya ambil. Saya uber, ayat ikut tuh teman saya ngintir. Begitu depan komplek kan pecah dua tuh, ada blok A, blok B, kan saya di blok A. Saya di situ kehilangan dia, kemana nih ya? Kalau ke kanan nggak mungkin secepat itu. Oke. Saya lari, dia jalan. Kalau ke kiri juga nggak mungkin. Entah kenapa saya ada pikiran apa ke madrasah. Saya mikirnya udah macam-macam, apa nih orang mau bunuh diri, apa orang kabur gitu Bang ya. Saya inisiatif. Jadi posisinya ini masjid, sebelah masjid madrasah, di belakang madrasah itu sawah Bang. Oke. Saya lari ke situ kan, ke belakang madrasah. Bener Bang. Saya lihat itu cewek udah ada di tengah sawah lagi begini. Tapi dengan baju udah bukan pakai kaos putih lagi, tapi udah baju kayak daster gitu putih. Wah. Tapi ngebelakangin saya posisinya. Begitu saya lihat begini, saya nengok teman saya udah langsung kabur balik ke masjid. Dia mungkin udah tahu kali ya. Saya ikut lari. Emang horor, kampung itu sepi mungkin karena sepi ya. Nah, kita kembali ke cerita Mamang ya. Itu teror yang waktu di atas rakit. Ada lagi yang saya langsung ngalamin nih, Pak. Saya ceritanya habis pada ngopi di tempat saya. Itu posisi jam 11-an lah kurang lebih. Oh, udah malam nih ya? Udah malam. Tadinya kan pada mau nginep, cuman saya nggak bisa tidur di situ karena apa? Banyak nyamuk. Karena rumahnya juga kebon ya. Saya bilang ke Syari, ya aing balik ke Masjid Bela, aing sari di Masjid Bela. Tidak bisa sareng di dia, loba reungit, saya bilang gitu. Artinya saya nggak bisa tidur di situ, banyak nyamuk. Gua ke masjid aja, saya bilang gitu kan. Udah sini aja nginep. Sama teman saya yang tuan rumah dia takut-takutin saya. Lu balik lewat Mamang lu, ketemu Mamang lu ntar lu. Saya kesel Bang, saya emosi.
Mamang itu di mata saya orang baik, ya kan. Dengan lu ngomong begitu seolah-olah tuh Mamang itu jahat, gitu kan. Saya keteloposan ngomong, Bang. Ya nggak apa-apa. Emang gua udah kangen mau ketemu. Saya kata gitu kan. Udah, teman saya tadinya nggak mau ikut. Yang dua ini si Yadi, ada teman saya namanya satu lagi Didin lah, sebut aja Didin. Sama Didin tuh nggak berani. Kata Yadi, ya udah gue ikut, tapi jangan lewat Mamang, kita muter. Kalau muter jauh, Bang. Udah posisi ngantuk harus muter juga. Sekarang gini aja dah, lu mau muter-muter, gue lewat Mamang sendirian nggak apa-apa. Akhirnya mereka ikut saya. Bareng, dia jalan berdua di depan saya jarak 2 meter, 3 meter udah di belakang dia. Nah begitu udah nyampe depan kebunnya si Mamang persis, 2 anak ini teman saya lari, Bang. Tapi nggak kenceng karena main tarik-tarikan larinya, main pegang-pegangan, ya kan? Lari panik gitu ya? Iya, main pegang-pegangan. Saya dalam bocah apa nih? Saya nggak tanya, woi kenapa enggak? Saya langsung nengok ke kebunnya Mamang. Kurang lebih jarak 5 atau 6 meter lah. Mamang diri. Saya itu jujur ya, nggak ada rasa takut, Bang. Saya ngelihat, Mamang. Kayaknya nyata banget gitu. Ini Mamang. Yang bikin saya lari, waktu saya nengok ke pohon singkong, itu ada kain kafan di pohon singkong itu. Disangkutin. Itu yang bikin saya lari. Jadi dia diri, biasa stylenya dia macul itu kan pakai celana pendek, selalu nggak pakai baju. Dan itu yang saya lihat stylenya begitu. Sama ya? Sama. Cuma begitu saya ngeliat ada kain kafan nyangkut di pohon singkong, itu saya kabur. Singkat cerita, nyampe di masjid nih. Bocah 2 teman saya udah ngos-ngosan. Saya tanya, lu ngapa lari? Lu kagak denger? Mampir. Temen saya 2 ini denger Mamang mampir. Saya nggak denger. Bilang gitu ya mereka ya? Denger iya, dia denger suara Mamang itu manggil mampir. Tapi saya nggak denger mampir, begitu saya nengok. Kan saya, ini bocah ngapa lari? Jadi saya nengok gitu loh. Sosoknya yang saya lihat. Gila. Dengan saya yang lagi kangen, pengen ketemu, pengen ngobrol, ngelihat, tapi yang bikin saya down itu yang akhirnya saya sadar dia udah nggak ada, ngelihat itu. Kain kafan ya? Kain kafan itu di pohon singkong ngegantung, Bang. Saya lari udah. Lewat pertigaan diteriakin mampir. Mampir, tapi dia waktu ngomong mampir saya nggak dengar. Iya. Saya nggak dengar. Ribut dah tuh di masjid, kita bertiga ngomong, sampai yang pada tidur di masjid keluar. Naon sih, naon, gandeng amat. Si Mamang tuh ngolol deh, Mamang nongol lagi gitu. Saya ngomong nih sama satu ustadz, nanya, kok emang begitu, Pak? Jadi gini, Som. Kata dia nih, orang yang udah meninggal katanya kalau sebelum 40 hari dia belum ditarik ke atas. Artinya dia masih bisa mobilitas di situ. 7 hari pertama katanya masih di dalam rumah. Ya, lewat 7 hari katanya ada di depan rumah. Seperti itu, Pak. Ada juga mungkin yang dibilang ini jin korin atau apalah, saya nggak ngerti, wallahu alam ya. Tapi ya itu yang saya saksiin. Karena saya kayaknya hati saya tuh nggak terima kalau Mamang itu kayak begitu, karena dia orang baik gitu kan. Iya, biasanya udah meninggal ya udah meninggal. Iya udah, saya mikirnya seperti itu aja gitu loh. Dah, setelah kejadian itu, saya ini udah lewat berapa hari nih, Bang ya. Saya ngimpi, Bang. Kalau bisa dibilang itu 3 hari berturut-turut ngimpi saya dan selalu sama. Persis ya? Mamang datang nemuin saya, tapi dengan wajah yang nggak jelas gitu kan. Isom, kalau sempat main ke rumah. Nggak selalu saya tidur malam, kadang saya tidur siang juga datang. Isom, sama. Kalau sempat main ke rumah, sampai 3 kali. Ini setelah jauh kejadian saya ditampakin di depan kebunnya ya. Suatu saat saya ketemu Yadi, saya ngobrol sama dia. Ya, anterin gue yuk. Kemana? Kayak masih Mamang. Kata dia, lu nyari penyakit aja lu. Gitu kan, kata teman saya. Enggak, kayaknya nih gue, Mamang kayaknya mau ngasih tahu dah, ada apa gitu. Nah, rumahnya Mamang itu kan setelah meninggal kan digembok, Bang ya. Gemboknya itu dikunci, kuncinya megang PRT. Bapaknya si Yadi dong. Iya. Iya kan. Lu pinjem dah kuncinya bapak lu. Alasannya apa? Alasannya udah bilang gue mau bebersih gitu. Oh gitu kan. iya benar-benar. Karena si Pak RT itu juga tahu saya deketnya kayak apa sama Mamang.
Jadi diizinin. Dah, asal nanti jangan lupa gembok lagi katanya. Kalau udah beres ya. Saya berdua tuh bang kesana bang. Sore tuh jam-jam 3 lewat dah, hampir setengah 4. Teman saya udah duduk aja di depan. Kan agak panggung setengah meter gitu ya. Karena memang masih bilik, rumahnya juga masih bambu. Saya tanya, ayo masuk, gue bilang. Udah gue di sini aja. Kalau ada apa-apa lu teriak aja, tenang aja, kata teman saya gitu si Ade. Teriak aja emang. Udah saya masuk tuh. Rumahnya sih nggak berantakan bang, emang orangnya rapi gitu. Saya begitu masuk langsung kamarnya di sebelah kanan itu nggak ada pintu, hordeng. Saya buka hordengnya, breng, wangi bang. Saya nengok ke sebelah kiri di tembok itu bang, ngegantung baju gamisnya dia kalau dia sholat Jumat. Wanginya dari situ. Oh, wangi parfum gitu. Perasaan saya waktu itu bang sedih. Jadi ingat kan sedih. Takut juga ada gitu kan, takut. Pastilah deg-degan. Ada deg-degan. Saya longok temen saya lagi ngerokok. Dia belum ada dia ini, gue bilang ada apa-apa juga. Kaki ada ini tinggal lari ya kan. Saya geratak tuh bang. Bengok. Saya geratak ada meja kecil di kamar dia, kecil kayak buat meja anak kecil belajar gitu. Ada foto disenderin. Saya ambil tuh foto. Ada mamang, ada anak, ada ibu. Saya mikirnya mamang anaknya sama istrinya. Oke. Saya ngeliat foto anaknya seumuran sama saya pada waktu itu. Oke. Gemuknya sama. Makanya saya jadi ingat mamang pernah ngomong, saya ngeliat Isom kayak ngeliat anak saya. Iya. Waktu itu dia bilang gitu ya. Saya buka, saya balik fotonya ada tulisan cinta cuma sekali. Wow. Saya ngeratak lagi. Ada lagi nemu saya buku notes. Zaman dulu ada namanya buku notes, Bang. Kecil tuh, yang buat nulis-nulis tuh. Iya. Ya. Saya buka-buka. Di situ ada nomor kayak nomor telepon ada 4. Iya kan? Saya bawa tuh buku. Saya bawa ke PRT. PRT. Ini ada buku saya nemuin. Kayaknya rombongan ini nomor telepon PRT. Coba dah hubungin atu-atu. Siapa tahu ke keluarganya. Gitu kan. Karena kan mamang meninggal ini kan keluarga gak ada yang tahu, Bang. Iya benar. Iya kan? Yaudah nanti saya coba, Som. Jadi ternyata itu nomor mantan istrinya, Bang. Di nomor itu. Dikabarin, kaget dong, kata Pak RT, kaget. Besok, Som, mereka kemari. Besoknya datang tuh. Mungkin istrinya mamang, ada laki-laki juga, sama 1 orang anak. Datang ke rumah Pak RT. Terus saya disusulin lagi sama si Adi, datang ke situ. Saya ngelihat kan dikenalin sama Pak RT. Ini keluarganya mamang, Som. Sebelum saya ke situ juga Pak RT mungkin udah banyak cerita tentang saya gitu kan. Oh, jadi udah kenalan kita. Saya ngeliat anak ini seumuran sama saya, Bang. Saya tanya juga kelas berapa. Pada saat itu baru naik kelas 3 SMP. Seumuran banget sama saya. Makanya saya jadi ingat nih, kalau mamang pernah bilang ngelihat saya kayak ngeliat anaknya. Ya kan? Oh mungkin ini dia nih anaknya mamang. Itu saya mulai ngebaca nih siapa mamang sebenarnya. Dah pada hari itu kita sama PRT nih ke kuburan, Bang. Ke kuburan. Nganterin ini kuburannya si mamang. Istrinya tuh di situ nangis sejadi-jadinya di kuburan. Saya cuma ngeliatin aja. Saya juga cuma bisa jadi ikut sedih lagi gitu kan kita kan. PRT juga ngeliatin. Nah malamnya saya main ke PRT nih, udah selesai dah tuh ya. Udah mereka udah pada ngeliat kuburan. Malamnya saya main ke PRT, saya nanya, PRT itu sebenarnya pada siapa sih? Tadi siapa sih gitu. Jadi yang cewek itu mantan istrinya mamang. Yang laki-laki itu suami barunya. Oke. Nah, yang laki-laki kecil itu, yang sepantaran saya, itu anaknya mamang bener. Dugaan saya, gitu kan. Terus gimana PRT itu rencananya? Kuburannya mau dipindahin ke Jawa nggak? Ternyata mamang itu orang Cilacap. Oke, orang Cilacap. Orang Cilacap. Ternyata setelah saya banyak nanya sama PRT, aslinya orang Cilacap, Som. Gitu.
Namanya juga ada, saya nggak usah sebut nama aslinya lah ya. Gitu. Nggak usah. Nggak usah. Gitu. Saya jadi tahu, jadi oh. Gitu. Itu malamnya saya udah ketemu Pak Harto, udah ngobrol gitu kan, paginya udah pada ke kuburan tuh. Malamnya saya tidur, digimpiin saya bang. Digimpiin, saya kan di rumah itu tidur di kamar depan ya. Jadi kamar saya itu model zaman dulu kacanya nako. Yang dibuka gitu kan, yang begitu. Itu nako nggak pernah saya tutup karena ngarah angin masuk ke dalam kan. Cuma ditutup hordeng aja. Saya ngimpi bang. Ini dalam ngimpi saya nih ya. Mas Isom. Mas Isom gue bilang. Suaranya suara Mamang bang. Tapi seumur-umur dia nggak pernah manggil saya Mas. Iya kan? Isom-isom terus. Mas Isom. Saya ngintip tuh, saya buka dari hordeng. Bener bang. Jadi di luar pagar rumah saya, Mamang berdiri. Ada jarak 2 meter di belakang itu ada sosok 2 tinggi-tinggi. Kiri kanan. Saya ngelihat. Tapi dalam mimpi saya itu saya tahu, dia kan udah nggak ada ini, udah meninggal gitu kan. Kan saya takut dong. Kan udah nggak meninggal nih. Saya tutup hordeng, saya mau berbalik tidur begini, totonya udah ada di sebelah saya, diri. Saya begini gitu kan. Dia nggak banyak ngomong apa-apa, dia langsung ngambil tangan saya bang. Dia cium tangan, terima kasih ya. Saya sekarang mau pulang. Dengan dia kalau lagi hidupnya aja kan kalau ngobrol selalu senyum bang. Saya sekarang mau pulang Som. Itu saya udah dijemput. Jadi 2 orang itu mungkin ya yang udah ngejemput dia. Dan kalau saya mau flashback saya tarik, itu pas hampir 40 harinya dia. Setelah itu ya udah nggak ada teror apa, saya ngimpi aja nggak. Ya kampung juga nggak ada lagi saya dengar yang begini begitu tuh nggak ada. Gitu. Nah ini pengalaman hidup saya yang akhirnya tuh saya jadi ketemu sosok Mamang. Yang menurut saya ini orang yang baru kali ini saya nemuin orang kayak gitu. Dan cerita ini puluhan tahun saya simpen ya. Ini baru di sini saya cerita. Baru di sini saya cerita pengalaman saya gitu kan. Nah, kalau saya calling teman saya Yadi juga masih ada. Yadi sekarang anaknya udah 4 ya kan. Kalau saya teleponan tuh, dia suka cerita tuh. Masih dirangkas dia? Masih dirangkas dia. Om Yadi masih dirangkas. Main om kesini om ya. Suka cerita sama saya gitu kan. Ingat nggak lu dulu Mamang? Gitu kan, saya bilang. Ya kalau gua mah kagak bakalan lupa. Ya gua bilang. Itu orang the best saya bilang. Ya kan. Orangnya baik, nggak pernah marah, nggak pernah emosi gitu. Pokoknya ya, saya pikir susah dah ketemu orang kayak gitu dah. Gitu kan. Kalau ngomong tuh bisa nenangin gitu loh. Kita yang lagi panik udah tenang gitu kan. Jadi kenapa di foto itu, di balik foto ada tulisan cinta cuma sekali? Saya ngambil kesimpulan gini bang, dia setelah mungkin bercerai sampai dia meninggal nggak nikah lagi. Itu kesimpulan saya. Makanya dia rela hidup menyendiri aja kayak gitu. Makanya kalau saya datang itu kayak seneng banget dia. Saya 2 hari nggak ketemu dia, ntar dia ngomong sama siapa teman saya nyampein, Isom suruh ke rumah, ada pepaya udah mateng, Som pepaya tuh bawa buat emak gitu. Saya udah, makanya saya waktu itu tuh shock banget bang, kehilangan dia. Artinya kok gue sebentar banget ya kenal sama dia gitu kan. Saya tuh pertengahan kelas 2 udah jalan SMP, kenal dia. Pertengahan SMP kelas 3 ditinggal dia gitu loh. Artinya kan sebentar banget ya. Iya, setahun gitu. doang ya. Iya. Saya kalau lagi pada ngumpul sama temennya udah mulai yang pada mau minum apa, saya keluar. Misahin diri saya ke rumahnya dia, ngobrol gitu. Itu dia menyadarkan saya dari hal-hal kayak gitu ya kan. Karena saya bapak saya di Jakarta, kakak saya nggak ada yang tahu juga, gitu kan. Jadi nggak bisa pantau saya. Cara nggak langsung sosok Mamang ini memang ya berpengaruh banyak ya terhadap. Iya, sangat sangat pengaruh. Saya juga beberapa kali itu sempat kalau lagi ada waktu luang diajarin ngaji. Jadi itu cerita saya dalam hidup saya yang kayaknya saya nggak bisa lupa gitu. Karena sampai detik ini pun
saya bisa detail ceritakan tentang Mamang. Terus ini Om, dari cerita Om Isam kan aku mau nanya nih Om, yang di fotonya itu, yang di foto Mamang sama istrinya sama anaknya, oh ya mantan istri ya maaf. Waktu itu Om lihat berarti fotonya sama nih, si anaknya seumuran Om atau waktu itu anaknya masih kecil? Masih kecil loh. Anaknya masih kecil. Masih kecil. Nah, yang waktu saya baru tahu itu ketemu sama anak itu yang waktu datang itu yang mau ke kuburan, sepantar saya mikirnya mungkin ini anak yang dipoto itu bang, Ya. Saya lihat waktu itu. Udah, akhirnya pas ketemu udah ya emang sepantaran. Sepantar saya gitu. Artinya kan waktu saya ngeliat foto itu memang artinya dengan anak itu yang masih kecil, berarti memang juga udah lama menyendiri dong gitu kan. Udah memang waktu saya kenal dia juga dengan dia yang sudah sendiri. Berarti ada kemungkinan itu foto 3 atau 4 tahun yang lalu ya? Mungkin. Ada kemungkinan ya? Karena di foto itu juga Mamang masih dalam kondisi badan yang masih agak gemuk bang. Oke, masih prima ya? Iya, masih gemuk lah gitu loh. Nah begitu kenal saya tuh udah mulai yang udah saya kenal dia tuh udah kurus. Ya gula itu mungkin ya, penyakit gula itu kan. Ya. Kalau cerita-cerita yang dialamin sama warga lain, warga sekitar tentang Mamang ini yang waktu sebelum 40 hari ini, yang banyak ngelihat sosok-sosok Mamang ini, ada lagi nggak Om ceritanya Om? Cerita kejadian? Sebenarnya sih banyak ya bang. Teror yang cerita begini, cerita begitu. Tapi karena saya tuh kalau ada orang katanya ngeliat Mamang begini, ngeliat Mamang begitu, saya nggak pernah ikutin karena saya udah terlanjur kagak seneng gitu bang. Dengar si Mamang diceritain beginilah, begitu gitu loh. Karena artinya apa? Bertolak belakang banget sama batin saya karena yang saya tahu Mamang tuh nggak mungkin kayak gitu, gitu loh. Nggak seneng aja dibilang. Jadi kalau masa gentayangan. Nah, gitu ya. apalagi ada yang bilang si Mamang jadi medi, apalah segala macemnya kan. Ya kalau orang brengsek waktu hidup jadi medi mah karuan dah. Mamang kan orang baik bang, ya kan. Sholatnya saya tahu tekun ya kan. Gitu loh. Karena memang Mamang ini dalam arti pergaulan agak tertutup, memang artinya dia tuh bukan orang yang ada orang nongkrong dia nyamper ikut nongkrong tuh nggak, bukan tipe itu. Jadi orang yang cari dia main ke rumahnya. Oke. Gitu bang. Terus kalau cerita-cerita yang lain kan tadi Om sempet nge-spill nih satu cerita yang di luar kejadian si Mamang ini. Dan Om sempat bilang katanya memang kampung ini tuh serem gitu. Sebenarnya ada lagi nggak Om cerita yang dialamin sama warga setempat nih di situ? Cerita horor apa aja? Bukan warga setempat, ini pengalaman saya aja ya. Oke, boleh, nggak apa-apa bang. Jadi gini bang, suatu hari saya punya teman, katakan aja lah namanya Dedi ya. Ini kejadiannya kapan nih sebelumnya? Kejadiannya ya sesudah Mamang apa sebelum? Sesudah. Ibaratnya udah jauh dah dari cerita Mamang nih ya. Ya. Saya punya teman sekolah, teman satu SMP sama saya namanya Dedi. Ceritanya suatu hari ibunya ini minta tolong saya jagain rumahnya. Som jagain rumah ibu dong. Ibu 2 hari atau 3 hari paling mau ke Tangerang sekeluarga sama bapak juga gitu kan. Si Dedi ikut bu, ikut gitu kan. Kenapa saya suruh ngejagain rumahnya? Karena bapaknya si Dedi ini punya peternakan burung perkutut Bangkok bang, tahu kan? Oke, iya. Jadi saya suruh jagain burung dah, ibarat kata gitu kan. Ini rumahnya gede bang, rumahnya gede, di sekelilingin pohon karena memang kebun ya. Kelilingnya kebun tuh dia emang lahannya luas. Di belakang itu kandang perkutut bang. Udah ke situ suruh jagain rumah. Isam kalau mau tidur di kamar Dedi aja. Saya nggak mau bang, ibu kunci aja rumah. Cuma saya minta lampu dapur sama lampu teras nyalain. Nanti saya matiin dari MCB di depan aja. Loh Isam nggak mau tidur di dalam? Enggak, saya takut bang. Saya malah takut kalau tidur di dalam, ya kan? Ya bukan takut apa, takut nanti ada barang hilang atau apa kita disalahin. Riskan kan, gitu kan. Isam nggak apa-apa tidur di luar, nggak apa-apa bu. Nah, saya kan ngeliat bang, ada bangku di teras. Bangkunya panjang empuk, aku tidur situ aja, saya pikir gitu kan. Ini malam pertama saya. Itu yang sebelumnya saya pernah dengar cerita horor itu rumah bang. Malam pertama nih adalah jam 9.
Saya mau tidur nih ceritanya, gue tidur sore Saya nggak tidur di depan teras. Jadi di samping rumahnya itu bang, ada kayak balai bambu. Itu hanya muat untuk tidur 2 orang dah ya. Tahu balai bambu kan? Yang bikin dari bambu itu balai. Mau tidur sini aja Pak ya. Saya pakai sarung karena saya emang dari masjid saya tiduran. Saya tiduran, miring gitu ya. Ini cuman nggak bisa tidur bang. Nggak bisa tidur. Gelisah. Percuma gue pasang tidur juga nggak bisa. Akhirnya saya mutusin ke depan nih, ke warung, saya mau beli rokok. Ya kan? Gue beli rokok aja dah. Ke warung lewatin masjid, saya nemu si Adi bang, di masjid. Som, naon? Jadi dia nanggoni sama si Dedi, jadi. Ayo ke warung heula beli rokok, gitu ya. Tahu gak bang artinya? Mau ke warung dulu beli rokok. Nah, kata si Adi, ya udah ntar gue temenin, gitu kan? Bener loh, ya. Saya habis beli rokok, balik ketemu lagi si Adi di masjid. Gue tungguin ya, jangan lama-lama. Iya, dia lagi ngobrol tuh masih. Saya balik dong, saya balik ke balai bambu nih. Saya tiduran di situ ngerokok. Ngerokok habis 1 batang itu, kagak nongol-nongol bocah. Saya tidur aja. Saya baru mau tidur, saya tidur miring bang. Baru mau tidur miring, itu saya berasa kayak diayun bang. Ini apa gempa, apa saya pikirannya. Goyang ya? Goyang. Tapi kalau logikanya, ini balai bambu reot bang. Kalau digoyang bunyi dong, krek. Ini kagak. Oh iya. Jadi perasaan saya doang gitu kan. Saya sampai duduk bang. Duduk. Perasaan gua aja kali. Saya bakar lagi rokok. Itu saya udah ngantuk banget itu bang. Udah ngantuk, bocah belum balik-balik, belum nongol-nongol. Terus katanya si Adi mau nemenin saya. Saya tiduran lagi. Saya posisi tidur miring nih bang. Itu di belakang rumahnya itu yang kandang burung tuh berisik bang. Kayak ada orang. Kasak-kusuk. Si Adi belum datang lagi. Saya mau ke belakang takut kan sendiri. Saya mau cari tahu ada apaan gitu. Pikiran saya ke belakang aja tuh beraniin. Saya muter lewat sebelah sono. Saya tengok tuh gelap bang. Cuman kandang burung doang aja, lampunya kan kecil-kecil. Nggak begitu terang. Saya dengar suara tuh bang. Kayak gitu. Kayak suara ayam. Saya mikirnya, oh ayam ini kali. Ayam si Dedi kali ya. Kakak. Saya tengok. Aman nih. Burung semua saya lihat tenang, nggak ada berisik. Kalau ada orang kan berisik bang. Saya begitu mau balik, suaranya pindah bang ke atas. Ada di pohon, tahu pohon apaan, pokoknya gede dah. Suaranya di atas. Kok. Begitu saya nengok ke atas, lagi begini bang. Cang-cang. Suaranya kayak gitu ya dia. Begitu, ya kan? Saya ngeliat begini, lemes bang, pala perasaan gede banget, nggak bisa jalan bang. Saya balik ke depan, goblok banget ya, harusnya kabur ya, kemana kek? Setelah suara berisik itu, saya jadi nggak bisa tidur. Posisi tuh masih jam 4 ya, jam 4. Jam 4 juga belum dah, masih jam 3 lewat. Akhirnya saya putusin tidur lagi balik lagi ke balai bang. Balai bambu. Posisi miring, saya kan selalu kalau tidur kan posisi miring. Miring kanan. Ini saya ganjel sarung, kan saya pakai sarung tuh. Saya buat bantal. Lagi saya nggak ngimpi, orang saya nggak bisa tidur. Saya mau berbalik begini. Saya keganjel bang, kayak ada orang, gitu kan? Kayak ada orang. Tapi saya mikir, oh si Adi kali ini. Tapi logika saya main, kalau si Adi datang, taruhlah dia pasti tuh balai bunyi, bambu, ada orang duduk juga pasti bunyi krek atau apa. Ini enggak, saya nggak denger itu. Totonya saya mau berbalik ke ganjel bang. Saya langsung ngelongok begini, iya kan? Itu kuntilanak bang, tidur begini bang. Iya, kayak males banget. Saya ngelihat rambutnya doang. Gila, Om Isom kejadian 2 kali loh ini. Yang jadi rupanya itu yang dulu ya kejadian itu. di kosan itu juga. Awal itu Pak Pocong. Ini kuntilanak bang. Saya ngeliat rambutnya doang di samping gitu kan. Saya udah Allahu Akbar.
Mau lari kemana? Ya kan? Mau lari kemana? Saya udah bebacaan, Allahu Akbar. Begitu saya lihat udah kagak ada, pelan-pelan itu saya pakai sendal, saya keluar dari rumahnya si Dedi ke masjid saya, Bang. Alhamdulillah tuh saya bisa sampai ke masjid tuh, Bang. Gemeter ya kan, udah deg-degan. Ketemu si Adi, abis ya omelin. Lu katanya mau nemenin gua, gimana sih? Ternyata si Adi itu speak doang, Bang. Dia nggak berani nemenin saya karena dia tahu rumah itu angkernya kayak apa, ya kan? Dia cuma ngomong, oh udah dengean, apa dedelan? Apaan tuh? Nggak ada denger apa-apa lu, apa ngeliat apa-apa. Cuman ngomong gitu doang, Bang, sialan nggak? Saya tahu begitu, mas saya juga mendingan di masjid. Tapi itu burung mau hilang kayak mau kagak, bodoh amat ya kan? Tapi ini Om Yadi mantep nih emang ya. Dia selalu antisipasi dia. Yang kayak waktu ke rumahnya si Mamang aja yang pertama tuh, kan dia duduk nunggu di luar. Wah itu dia songongnya gak, Bang? Udah lu aja. Iya. Ada apa-apa lu teriak, ada gua. Biar dia kabur duluan maksudnya. Saya bilang, enggak saya gituin, ntar gua teriak lu lari. Bisa gitu-gitu ya. Oke sahabat lonceng, itu tadi cerita dari Om Isom ya tentang kejadian horor yang dia alamin setelah 40 hari, selama 40 hari kepergian Mamang. Jadi buat sahabat lonceng yang udah nonton video ini dari awal sampai habis, gimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar. Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa kalian tekan tombol like-nya. Kalau nggak suka ya udah ditekan aja tombol dislike-nya. Dan buat yang pengen jadi narasumber, datang langsung ke Studio Lonceng Misteri sama seperti Om Isom. Caranya gampang banget, kalian bisa ke Instagram kita di @loncengmisteri. Jangan lupa di follow dulu Instagram, lalu klik link yang ada di bio Instagram kita itu ya. Akhir kata, mau ngucapin banyak terima kasih nih sama Om Isom. Om, thank you banget ya Om ya. Sama-sama. Udah nyeritain kejadian yang epic ini sama sahabat lonceng, terutama sama aku Om. Thank you Om ya. Akhir kata, gue Gilang izin pamit, Om Isom juga izin pamit. Bye-bye.